Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Harwandi, guru bahasa Indonesia di MH Miftahul Pejayaman, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPD Kemenak di Universitas Islam Malang. Nomor peserta saya 790085005839. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 22204071183. Hari ini saya akan melaksanakan uji kerja pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Alhamdulillah. Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita bisa mempertemukan kembali anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kita belajar pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa anak, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berlangsung dengan aman, nyaman, tertib. Oke, silakan kepada ketua kelas Boni untuk memimpin doa. Silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Si daftar hadir dulu ya. Dina Mariani, Eva Munifa, Fahimah Nurul Ifada, Ida Matul Hasaniyah, Mahrojatul Rohman. Alhamdulillah semuanya masuk ya anak-anak ya. Mengulas dulu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi dan juga struktur teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat nih ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu? Silakan, situ dulu lagi. Sifat objektif dan tidak memihak, menulis berdasarkan fakta, tidak koreksi hal-hal yang bersifat menyimpang, ditulis secara lengkap dan sempurna, serta sifatnya universal dan global. Nah, bagus sekali ya, seperti kita. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Kemudian ada ininya ya, ada strukturnya. Ada yang masih ingat struktur dari teks laporan hasil observasi? Silakan, Pak. Strukturnya yaitu pernyataan hukum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, ada namanya pernyataan
deskripsi manfaat. Oke, lanjut. Apa itu pernyataan umum? Silakan tidak mati. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar sesuatu yang akan disampaikan. Oke, berisi pengantar tentang sesuatu yang akan disampaikan. Disampaikan itu di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini sudah dipaparkan oleh teman kalian oleh Siti Nurwadiah bahwa di dalam teks laporan hasil observasi itu ada ciri-ciri objektif ya, Siti Nurwadiah ya. Kemudian berdasarkan manfaat. Deskripsi manfaat itu penjelasan atau penggambaran atau pelukisan tentang manfaat dari sesuatu yang dilaporkan tersebut. Nah, materi selanjutnya berkaitan dengan menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nanti anak-anak, kegiatan pembelajaran kita ini kita akan membentuk kelompok. Kemudian berdiskusi secara berkelompok, mengidentifikasi dan menganalisis isi dan kebahasaan dari 2 teks laporan hasil observasi. Itu kegiatan ada presentasi, setelah kalian diskusi secara berkelompok anak-anak, kemudian nanti ada diskusi kelas ya, diskusi nanti setelah kalian selesai berdiskusi, mengidentifikasi dan menganalisis teks laporan hasil observasi tersebut. Nanti kalian akan tampil ke depan mempresentasikan hasil analisis. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Pada saat kita belajar, kegiatan-kegiatan apa yang saya paparkan akan terlalu ada di dalam pembelajaran ini. Potensi dasar yang kita pelajari ya, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Kalian bisa paham ini, kalian bisa menguasai KD ini anak-anak apabila ada punya, ada indikatornya, namanya IPK, indikator pencapaian kompetensi. Isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi kalian akan menjelaskan nanti. Ini tanda-tanda kalian bahwa sudah mencapai kompetensi di atasnya ya, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Bapak akan menayangkan sebuah video tentang hasil dari observasi ya. Kita saksikan bersama-sama. Pengertian lidah buaya itu secara umum. Tunggu. Bukan lidah buaya kayak gini ya. Tapi yang kayak gini nih. Oke deh, lanjut. Lidah buaya adalah salah satu tumbuhan yang memiliki duri dan lapisan lilin pada daun. Lidah buaya adalah yang pertama sebagai produk kecantikan yang mampu mengatasi kulit kering, berjerawat, dan berminyak. Apa yang diobservasi anak-anak? Lidah buaya. Yang diobservasi itu yang diamati. Jadi kita tahu bahwa lidah buaya itu ada jenisnya ya. Ada jenisnya, kemudian ada juga manfaat-manfaatnya. Jadi dari video tadi kita bisa menyaksikan ya, isinya apa. Apa yang diobservasi? Lidah buaya. Lidah buaya. Diperkenalkan dulu anak-anak ya. Apa itu lidah buaya? Ya, pengertiannya apa? Lidah buaya itu bagian dari tanaman. Kan begitu tadi? Ya. Buah tadi apa? Apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Ya, ada deskripsi bagiannya. Ada jenis-jenisnya tadi dipaparkan ya. Ya. Isi teks laporan hasil observasi itu didasarkan pada fakta. Ya.
hasil pengamatan. Pengamatan itu hasilnya adalah fakta. Ya. Apa yang diobservasi? Bisa keadaan alam, kemudian keadaan di lingkungan, kemudian bisa mengobservasi tentang hewan. Banyak hal yang bisa kita amati, banyak hal yang bisa kita observasi, termasuk sekarang ini kita belajar, kita bisa mengamati juga ya. Gitu. Teks laporan hasil observasi isinya itu bersifat yang pertama informatif, komunikatif, dan objektif. Apa artinya informatif? Informatif itu artinya teks laporan hasil observasi itu memberikan informasi kepada pembaca mengenai sesuatu yang telah diobservasi. Oke, memberikan informasi. Dalam bahasa Indonesia anak-anak ya, ada namanya awalan, ada namanya sisipan. Untuk lebih jelasnya anak-anak, sambil kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak, silahkan kalian buka HP-nya ya. Bapak sudah mengirimkan modul pembelajaran. Bukan laptopnya ya. Sambil kalian mengamati apa sih kalimat dari hati-hati. Suatu kalimat penjelasan atau suatu keterangan. Apa? Suatu kalimat suatu penjelasan. Ya, suatu kalimat suatu penjelasan. Kalimat penjelasan. Ya, kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu ya, kalimat yang mendefinisikan sesuatu ya, ada definisi di sana, itu namanya kalimat definisi, memuat keterangan atau penjelasan atas suatu objek. Hanya kalimat sinteks dan kalimat kompleks. Bapak memasak mie di dapur. Nah, ini terdiri atas satu klausa anak-anak ya. Satu klausa itu artinya mempunyai subjek satu, predikat juga satu. Itu namanya kalimat tunggal atau bisa disebut juga dengan kalimat simpleks. Kemudian ada namanya kalimat kompleks. Kalau kalimat kompleks itu apa? Oke, Dina. Kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih itu namanya kalimat kompleks, atau bisa juga disebut dengan kalimat majemuk. Ini klausa satu ya, ini klausa dua. Di sini kalimat kompleks itu ada konjungsi ya, kata penghubung begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan Pak Imam. Klausa itu sebenarnya apa? Klausa itu adalah bagian dari kalimat ya, yang di dalamnya itu terdapat subjek dan predikat minimal. Ada lagi pertanyaan anak? Silakan. Kalau kalimat nggak ada objeknya, maka apa? Kalau klausa itu Kalau aktif transitif wajib ada objeknya. Sekarang kita akan berkelompok ya. Kalian akan menganalisis dua teks laporan hasil observasi. Ya bukan ya? logik Pak, Yang sudah siapa? Kita dulu Pak orang nggak tahu ini Pak, saya udah sama school, nggak minta apa lagi. Oke, silakan diisi anak ya, isi LKPD-nya. Ada yang bisa nggak di sini? Masih bisa. Ayo kita tunggu ya. Di sini ada yang sudah? Belum Pak, masih mau. Pakai data ada sinyal. Satu saja. Ini hanya maksudnya
aplikasi kalian aja. Oke. Udah mau Pak. Kalau yang beda aplikasi ya, cuma kalau yang ini aplikasi waktunya bisa di nol. Oke, sudah Pak. Udah bercanda. Oke. Oke, 1, 2. Adalah susu sapi yang kan dari brand ya, susu sapi murni, dan merupakan produk Bisa nanti bisa. Nanti Tunggu saja. gula maupun zat. Susu Saya sudah selesai ya? Sudah siap presentasi? Korek-korek saja di ya, Indonesia. Biar cepat. Sebagian. aku aja Tiga. Orang Pak. cewek-cewek aja nanti Pak ya. aku pun apa lagi beda Iya, isinya ini apa nih? Oh sudah dibuat. Oh ini sudah. Oke, lanjut. Analisis aspek kebahasaannya ya. Ya ada kalimat definisi. Nominalnya ada.
sekarang teks kedelai yang mempunyai banyak khasiat. Teks 2 Apa lagi pertanyaannya? adalah susu sapi Good. yang merupakan program sedang kita mengandung gula Sampel-sampelnya saja anak-anak cari ya. deskripsi pada teks Satu. Ya, cepat biar cepat selesai. Yes, presentasi selesai, nanti ada diskusinya, diskusi, gitu selesai. pada paragraf pada teks pertama Nah, sudah ada pertanyaan. pada paragraf ketiga Iya, sebentar. Ini apa? Bagaimana analisis kebahasaannya? Iya, tadi ini programnya apa, programnya apa, ya, kata kalimat, isinya apa, kalimat simpleks, kalimat kompleks. Nah, itu ya. Analisis kebahasaannya itu cari verba, cari nominal, itu di kolom kedua. Terus di kolom ketiga kalimat definisi, kolom keempat kalimat simpleks, kalimat kompleks. Cari satu. Verba dari Susu Jepret ya. Diskusi kalian sudah selesai? Sudah. Oke, sudah kalian menganalisis teks tersebut? Sudah. Oke, sekarang kita akan melaksanakan presentasi ya. Sudah siap presentasi? Sudah. Oke, siapa kelompoknya siapa duluan? Oke, silakan kelompoknya Pak Imam. Persiapkan siapa moderatornya, pengantin ini siapa, ya. Perwakilannya saja 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hasil analisis kedua teks. Ini saya akan memperkenalkan nama penyanyi saya. Yang pertama Pak Iman Nurul Ibadah sebagai penyanyi pertama. Yang kedua Suhaila Nurtina sebagai penyanyi kedua. Untuk itu kami persilakan untuk penyanyi pertama mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pertanyaan pertama. Jelaskan isi yang terkandung dalam teks laporan hasil observasi susu sari kedelai dan susu brand. Susu sari kedelai ya. Isinya pada dasarnya susu sari kedelai berbeda dengan susu sapi. Susu sari kedelai mempunyai ciri-ciri yaitu berwarna putih, rasanya manis, terbuat dari sari kacang kedelai atau tumbuhan kedelai. Sedangkan isi dari susu brand adalah susu brand mengandung semua kebaikan susu dan nutrisi. Susu ini juga mengandung protein, vitamin, dan mineral.
Susu berblend dapat dikonsumsi tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Setiap kaleng susu berblend berisi 100% susu murni berkualitas tinggi tanpa penambahan bahan pengawet dan telah mengalami proses sterilisasi sehingga dapat langsung diminum. Kalimat kompleks teks 1, yaitu susu sari kedelai merupakan minuman yang terbuat dari sari kedelai yang mempunyai banyak khasiat. Teks 2, susu berbrand disajikan dalam kemasan yang berbentuk kaleng yang berwarna putih yang kemasannya bergambar beruang putih. Simpleks dari teks 1, susu sapi berasal dari hewan sapi yang mengandung kafein. Teks 2, susu berbrand mengandung semua kebaikan susu dan nutrisi. Kalimat definisi teks 1, susu sari kedelai merupakan minuman yang terbuat dari sari kedelai yang mengandung banyak khasiat. Teks 2, susu berbrand merupakan susu sapi murni dan merupakan produk Nestle yang tidak mengandung gula maupun zat awet. Sekian penjelasan yang saya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang bertanya, menjawab atau menambahkan, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat dari susu berbrand? Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Kalimat Nurul Ibadah. Baiklah, jadi manfaat dari susu berbrand adalah dapat menghilangkan racun-racun yang masuk dalam tubuh kita, baik udara tercemar yang kita hirup sehari-hari maupun dari makanan yang tidak mengikuti pola makan sehat. Iya. Baik, apa ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bapak Widi dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa itu kafein? Kafein. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari Goni Faudi. Ya. Jadi kasein adalah sejenis protein yang terdapat dalam susu dan produknya seperti keju, yogurt, dan es krim. Artinya kasein itu sejenis protein. Sudah jelas? Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kami dari kelompok 3, saya sendiri Namaryani sebagai moderator, di samping saya ada yang saya sebagai penyamping materi dan Tiati sebagai penyamping materi. Untuk itu di sini saya persilakan kepada Dian Febri dan Tiati untuk memaparkan materi hasil diskusi kami. Langsung saja, soal yang pertama yang terkandung dari teks yang pertama yaitu susu sari kedelai. Pada dasarnya susu sari kedelai berbeda dengan susu sapi. Susu sari kedelai mempunyai ciri-ciri yaitu berwarna putih, rasanya manis, terbuat dari sari kacang kedelai atau tumbuhan kedelai. Sedangkan susu sapi berasal dari hewan sapi yang mengandung kasein. Akan tetapi susu sari kedelai juga ada verba, nomina, kompleks, dan supleks. Verba teks 1 yaitu dengan, mempunyai, dikonsumsi, dan terbuat. Teks 2 mengandung, disajikan, dikonsumsi. Nomina teks gula maupun zat awet. Kompleks teks 2 yaitu susu berbrand disajikan dalam kemasan yang berbentuk kaleng yang berwarna putih yang kemasannya bergambar. Presentasi dari kami mungkin ada yang menyanggah, menambahkan atau menanggapi atau mau yang bertanya kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang mau bertanya. Itu di teks 1. Sebutkan kandungan yang
sebutkan kandungan dari susu sari kedelai. Kandungan apa saja yang terdapat di susu sari kedelai? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh Ketua Ferdi. Susu sari kedelai banyak mengandung protein, vitamin B, vitamin C, mineral, zat senyawa anti-aging dan lain-lain. Kan jelas? Apakah dipahami? Bisa. Mungkin ada yang bertanya lagi dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya Boy Faidi di sebagai moderator. Saya sebagai dan untuk mengefisienkan waktu dipersilakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya sendiri dapat rasanya sebagai moderator dan setelah saya Siti Mutia Mulia sebagai materi pertama dan Siti Mulia sebagai materi kedua. Baik anak-anak, demikian tadi presentasi dari semua kelompok. Ada yang presentasi, kemudian ada tanya jawabnya anak-anak. Secara keseluruhan kegiatan presentasi kita kali ini sudah berlangsung dengan cukup optimal ya. Sudah dibandingkan ya isi dan perbedaan dari kedua teks ini ya. Bahwa ini sudah berbeda dari segi isinya anak-anak ya. Perbedaannya itu kalau satu itu temanya tentang susu kedelai ya, sedangkan yang kedua teks kedua itu susu murni ya. Itu sudah berbeda isinya. Tetapi persamaannya itu sama-sama bertemakan susu anak-anak ya. Sudah bertemakan susu, kemudian strukturnya juga sama ya. Mempunyai struktur yang runtut ya, ada apa namanya itu yang pertama? Struktur yang pertama itu ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Begitu pula halnya dengan teks yang nomor 2 tadi juga mempunyai struktur yang sama ya. Tapi perbedaannya adalah isi dari struktur tersebut anak-anak ya. Perbedaannya itu. Sedangkan perbandingan dari segi aspek kebahasaannya beda-beda tadi anak-anak ya, tapi sama-sama mempunyai beberapa aspek yang sudah dibahas tadi ya. Sama-sama mempunyai verba ya, sudah mempunyai verba. Kedua teks tersebut sudah mempunyai verba. Yang kedua teks tersebut juga sama-sama terkandung di dalamnya nomina. Kemudian ada juga kalimat definisi ada di kedua teks tersebut. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks juga ada di dalam kedua teks tersebut. Itu persamaannya, tapi perbedaannya adalah kandungannya. Materi kita selanjutnya silakan kalian pelajari tentang mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Pembelajaran kita sudah berakhir. Sebelum kita akhiri, kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini, kemudian disusul nanti kesimpulan. Silakan India. Yang pertama, kami sangat menguasai dari struktur kebahasaan, yaitu kata kerja atau verba. Kedua, di kalimat nomina saya belum menguasainya. Yang nomor 3, kaidah kebahasaannya karena terlalu banyak, salah satunya kurang dimengerti, yaitu nomina. Yang keempat, harus lebih menjelaskan lagi secara terinci materi yang disampaikan. Oke, bagus sekali, kasih hapus dulu anak-anak. Sekarang kita akan membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini anak-anak? Silakan ya, Siti dulu adik. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu saya belajar menganalisis isi teks yang berbeda. Selain itu juga dapat belajar menganalisis kaidah kebahasaan seperti verba, nomina,
dan kompleks yang disusun secara informatif, komunikatif, dan objektif. Oke, bagus sekali, kasih aplaus dulu anak. Ada pertanyaan terkait pelajaran kita hari ini? Sudah jelas semua? Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, sebelum kita tutup, saya kembalikan dulu kepada ketua kelas untuk berdoa. Ya, silakan ketua kelas. Duduk siap. Berdoa mau pulang dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wazidna ilma wa alhimna bis-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita pahami, bisa kita serap ilmunya, berguna bagi kita ya. Amin. Itu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.